Selamat pagi Bapak Ibu, para saudari dan saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan refleksi kehidupan kita dan masih membahas soal persiapan kita untuk menghadapi kematian. Karena pada bulan ini kita diajak untuk lebih mendalami arti kematian dan juga bagaimanakah kita mempersiapkan kematian selaras dengan ajakan gereja untuk lebih menekankan doa-doa untuk arwah pada bulan November. Tema yang saya sodorkan pada pagi hari ini adalah peristiwa mati suri, menyadarkan kita bahwa hidup nanti harus disiapkan sejak kini. Mengawali renungan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang terjadi di Jakarta dengan kepulangan Sang Imam Besar Habib Rizik. Setelah beliau pulang ke Indonesia, banyak peristiwa dan banyak rada kacau di Indonesia. Dan semua orang berlomba-lomba untuk tampil, entah itu mengatakan apa yang dia yakini, entah itu menolak dan sebagainya. Dan akhirnya beberapa ada yang agak kacau seperti kita lihat di berita-berita dan di YouTube. Jujur terus terang saya prihatin dengan situasi ini. Situasi Indonesia baru pandemi Covid, ditambah dengan macam-macam hal yang bagi saya memprihatinkan. Orang saling membenarkan diri, orang saling menyalahkan orang lain, orang saling beradu argumen dan membuat sedikit kekacauan. Saya hanya kadang-kadang prihatin berpikir, tapi itu adalah cerminan sebetulnya. Cerminan dari kita semua, orang-orang kita semua, masyarakat pada umumnya. Menyalahkan orang lain, membenarkan diri, tidak mau mendengarkan orang lain. Dan itu bukan hanya di Jakarta sebetulnya, tapi dalam hal kecil pun kita akan mengalami, entah itu di desa, dimanapun juga orang-orang yang punya sikap, sifat, perilaku macam itu sangat banyak. Keprihatinan saya berlanjut, bukan hanya soal mereka, bukan hanya soal Indonesia, tapi adalah soal manusia. Kadang-kadang saya bertanya, apakah mereka tidak sadar bahwa hidup ini hanya sementara? Apakah mereka tidak sadar bahwa hidup ini sungguh-sungguh hendaknya merupakan, katakanlah, amanah, perutusan, dan kita sadar bahwa dia diutus oleh Allah untuk mewartakan damai dan lain sebagainya. Dua peristiwa yang mungkin dapat kita jadikan pijaan untuk kita menyadarkan diri dan merenung diri serta berefleksi diri. Peristiwa ini yang ingin saya ceritakan adalah peristiwa mati suri. Kenapa mati suri? Karena dengan berefleksi soal mati suri, kita mampu untuk sadar diri. Semoga kita mampu untuk sadar diri, kita mampu untuk memperbaiki diri, dan kita mampu syukur mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Pengalaman yang pertama sehubungan dengan guru saya waktu di Seminari Mertoyudan. Beliau sakit parah dan sudah divonis oleh dokter beliau ini adalah mati. Namun, atau katakanlah belum mati tapi sudah lelaku lama dan tidak sembuh-sembuh. Lalu beliau menceritakan pengalamannya ketika macam itu. Beliau merasakan dia adalah seorang Katolik yang baik, seorang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik, mencintai Tuhan Yesus, mencintai gereja, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Ketika beliau mengalami sakit dan koma yang begitu panjang, apa yang beliau alami? Beliau menceritakan pengalaman ini.
Beliau merasa berada di samudera yang sangat luas. Dan di tengah-tengah samudera itu ada sebuah pulau kecil. Dan beliau berenang, berjuang untuk mencapai pulau itu. Dan setelah sampai pulau, akhirnya beliau melihat bahwa di pulau itu ada gereja. Maka beliau cepat-cepat berjalan menuju gereja dan masuk ke dalam gereja, berdoa, dan beliau memegang salib. Ketika beliau memegang salib, akhirnya beliau menjadi sadar, dan sampai sekarang, katakanlah berapa tahun lalu beliau masih sembuh dan hidup agak lama lagi. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua, saya mempunyai eyang. Eyang saya adalah seorang kejawen, dan eyang saya adalah peternak, petani, dan sekaligus seorang pecinta pusaka. Eyang saya pernah mati suri selama 3 jam penuh. Sudah dimandiin, sudah dilurupi, tutup pakai kain, dan sudah disiapkan keranda supaya nanti diangkat ke makam. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika beliau mau diangkat ke makam, ternyata kakinya bergerak-gerak dan beliau hidup lagi, dan masih beberapa tahun lagi beliau hidup, dan baru setelah sekian lama beliau meninggal. Saya bertanya, apa yang Eyang alami ketika Eyang mati suri, ketika Eyang tidak sadar? Beliau menceritakan bahwa beliau dibawa ke tempat yang sangat luas, sangat indah, dan sangat luar biasa. Dan beliau dibawa ke suatu tempat yang banyak bibit-bibit tanaman. Bibit apapun ada, dan semuanya tersedia. Dan beliau dibawa oleh seseorang. Beliau nggak tahu siapa yang membawa itu, karena ketika itu dia mendengar suara bahwa kamu boleh mengambil salah satu dari yang kamu sukai dan kamu bawa pulang. Yang saya mengatakan tidak, saya tidak akan mengambil apapun. Memang salah satu sifat yang saya adalah tidak pamrih dengan barang orang lain. Oh, kamu nggak mau? Iya, saya nggak mau. Lalu akhirnya beliau dibawa ke gedung pusaka. Di sana ada tombak, keris, pakaian Jawa komplit, dan macam-macam pusaka. Beliau juga ditawari, apakah kamu silahkan ngambil salah satu untuk kamu bawa pulang. Yang saya tetap tidak mau. Dibawa ke bidang ternak, juga ditawari semacam itu. Yang saya juga tidak mau. Lalu akhirnya orang yang mengantar tadi, yang tidak jelas wajahnya, mengatakan, lalu maumu apa? Yang saya mengatakan, saya mau pulang. Persis ketika dia mengatakan saya mau pulang, kaki itu bergerak-gerak dan beliau sembuh dari sakitnya. Beliau sadar dari mati surinya. Dari dua peristiwa itu yang saya tunjukkan apa? Peristiwa mati suri menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, sungguh-sungguh berlanjut di dalam hidup setelah kita mengalami kematian. Yang saya seorang petani, yang saya seorang peternak, yang saya seorang kejawen. Maka ketika mati suri beliau mengalami macam itu. Guru saya seorang Katolik, dan dia sungguh-sungguh rajin Katolik. Maka ketika dia tidak sadar lelahku mati suri, dia juga mengalami sesuatu yang cocok dengan apa yang dihadapi, apa yang dia lakukan setiap hari di sini. Di sini kita disadarkan bahwa kematian itu adalah kelanjutan dari hidup di sini. Hidup setelah kematian adalah kelanjutan dari hidup di dunia ini. Meskipun saya yakin pasti ada yang baru. Seperti bayi yang ketika di kandungan, lalu dia mengalami gizi yang baik, dan setelah dia lahir, dia pun merupakan kelanjutan dari kandungan itu. Kalau gizinya baik, menjadi bayi yang sehat dan sempurna. Lalu ketika dia keluar, dia akan mengalami sesuatu juga yang baru. Meskipun ada juga yang berkelanjutan dari ketika beliau dalam kandungan. Nah, sekali lagi di sini kita disadarkan bahwa hidup yang akan datang adalah hidup yang merupakan kelanjutan dari saat ini, meskipun nanti kita akan mengalami sesuatu yang baru juga. Saya teringat
Sabda Yesus ketika Yesus membungkam orang-orang Saduki yang tidak percaya soal kebangkitan orang hidup. Yesus mengatakan, dan Yesus dikasih kasus, yaitu ada seorang perempuan yang nikah dengan 7 orang laki-laki bersaudara, dan akhirnya perempuan itu meninggal juga. Lalu orang Saduki bertanya, bagaimanakah nanti setelah hidup di dalam alam abadi? Siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kehidupan di alam keabadian beda dengan di dunia ini. Ada sesuatu yang baru. Di sana tidak ada istri dan diperistrikan. Ada sesuatu yang baru. Yesus di satu pihak mengatakan bahwa memang hidup ini ada kelanjutan, tapi di lain pihak bahwa dalam keabadian ada sesuatu yang baru. Dari pengalaman-pengalaman saya berrelasi dengan arwah, saya berrelasi dengan dunia setelah kematian. Nanti di dalam setelah kita mati, meskipun itu merupakan kelanjutan, dan kita lebih diajak untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab secara pribadi, bertanggung jawab secara sendiri, dan tidak bisa ada bantuan dari orang-orang lain. Tidak bisa ada bantuan dari arwah-arwah lain dengan di dunia. Di dunia bisa mempunyai kelompok ini, kelompok itu. Di dunia bisa punya backing ini, backing itu, dan sebagainya. Di sana tidak ada. Di sana tidak ada backing-backingan. Yang ada adalah aku secara pribadi berhadapan dengan yang ilahi. Maka menurut saya yang paling penting adalah mulai saat ini saya akan mempersiapkan hidup saya nanti setelah saya mengalami kematian. Dengan cara bagaimana? Satu adalah sungguh-sungguh senantiasa mendekat kepada yang ilahi dalam keyakinan apapun, dengan cara apapun. Tapi saya secara hati mendekat dengan yang ilahi. Dan yang kedua, sungguh-sungguh berjuang untuk mempunyai sifat, mempunyai sikap, berperilaku yang penuh kasih, yang harmonis, dan tidak membuat orang lain sengsara, tidak membuat fitnah, tidak menjelek-jelekan orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga hati kita harmonis, hati kita senantiasa dekat dengan yang ilahi. Maka para saudara dan saudari, renungan kali ini semoga membuat kita semua, saya juga, Bapak Ibu juga, rekan-rekan muda juga, menyiapkan hidup ini hidup nanti mulai saat ini. Sehingga kehidupan nanti kita tidak akan mengalami kebingungan, tapi kita tetap harmonis dan berjalan sesuai dengan kehendak ilahi. Semoga demikian, dan kita sama-sama saling mendoakan. Marilah kita hidup yang sungguh-sungguh mencoba dekat dengan yang ilahi, dan yang kedua sungguh-sungguh mewujudkan kedekatan dengan ilahi dengan sungguh-sungguh diterapkan di dalam hati, dalam sifat, sikap, dan perilaku yang penuh kasih kepada alam semesta dan penuh kasih kepada sesama kita. Sehingga dengan demikian kita pun sangat berharap bahwa kelak kita akan mengalami juga dengan enak dan tanpa halangan suatu apapun. Kita sama-sama berdoa. Tuhan memberkati.